Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahim dari UPTD SMP Negeri 3 Waibungun. Saya Zulinda dari TK Ma'arif Taman Fajar. Saya Yoga Pranata dari UPTD SD Negeri 3 Tanjung Inten. Berikut adalah demonstrasi kontekstual. Modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Linda, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Nur Rahim, saya sehat. Sehat Bu ya, luar Ya. biasa. Sudah makan Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, karena memang sarapan itu perlu Bu, karena hidup itu kenyang dengan sarapan, bukan dengan harapan. Ya betul sekali. Ibu, rencananya kan Bu Linda mau melaksanakan coaching Bu ya, Ya, melaksanakan betul, Pak. coaching. Jadi sebelum melaksanakan coaching tersebut, saya akan bertanya kepada Bu Linda tentang beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rubrik. Berkaitan dengan rubrik penilaian harus Ibu ketahui ketika Ibu melaksanakan coaching tersebut kepada rekan guru. Jadi nanti supaya rubrik tersebut bisa diterapkan sesuai dengan rubriknya dan Ibu nanti akan melaksanakan coaching itu kan tentunya menggunakan alur tirta. Oh baik Pak. Nah, dalam menggunakan alur tirta tersebut tentunya Ibu harus menggunakan ada satu lagi trik yaitu namanya rasa. Jadi rasa itu memang harus ada dalam alur tirta. Oh baik Nah, Pak. berkaitan dengan ini Bu, ada kompetensi yang harus Ibu jalankan dalam melaksanakan coaching. Ya kan Bu? Jadi bagaimana tentang kesiapan Ibu hari ini untuk melaksanakan coaching tersebut Bu? Siap. Baik Pak, saya hari ini siap untuk mengcoaching kemudian dengan disupervisi oleh Pak Nur Rahim. Nah kemudian adapun dalam proses coaching ini Pak, saya ada 3 prinsip yang saya pegang. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif, serta saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Begitu, Pak. jadi itu kan ada itu yang Ibu sampaikan tadi adalah kompetensi dari coaching tersendiri Ya, Bu. betul Jadi sekali. tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiganya Bu, fokus Ibu mau kemana kira-kira? Pada saat ini saya lebih kepada mendengarkan secara aktif, Pak. Jadi saya harapkan dengan saya mendengarkan secara aktif, kemudian saya tidak melakukan aktivitas lain begitu Pak ya. Jadi saya siap untuk menerima apapun yang dikatakan oleh si coach begitu Pak. Kemudian ada juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Gunanya itu adalah untuk menggali sejauh mana si coach ini mengenali permasalahannya, kemudian agar si coach itu dapat menuangkan ide-ide untuk memecahkan masalahnya sendiri begitu Pak. Oke, jadi fokus Ibu kedua hal yaitu Ya. memberikan pertanyaan yang berbobot dan aktif dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian harapan dari Bu Linda sendiri setelah kita atau terkait dengan pelaksanaan observasi kita ini, harapan Bu Linda apa Bu? Harapan saya coach dapat memecahkan masalahnya dengan ide-ide yang dia gali sendiri melalui pertanyaan berbobot yang saya lontarkan pada kesempatan kali ini Pak. Oke, saya sangat senang mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Linda, mendengar antusias dan semangat Bu Linda dalam melaksanakan coaching. Selamat melaksanakan coaching, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar Bu ya, dalam menerapkan prinsip tirta, kemudian jangan lupa menggunakan rasa dalam melaksanakan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yoga. Waalaikumsalam Bu Zul. Selamat siang Bu Zul. Bagaimana nih kabarnya Pak Yoga nih ya? Lama ya Pak ya kita nggak ketemu ini ya Pak Yoga. Aduh iya Bu Zul, alhamdulillah baik nih Bu Zul. Bu Zul gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah saya baik Pak Yoga. Oh ya, kemarin itu sempat ya Pak Yoga nelpon saya, tapi maaf itu kemarin itu sinyalnya agak kurang mendukung. Kayaknya ada sesuatu yang ingin Pak Yoga sampaikan nih. Ada apa ini Pak Yoga ya? Iya benar sekali Bu Zul. Waktu kemarin itu kan saya mencoba untuk menelpon Bu Zul itu. Itu ada sesuatu yang ingin apa ya saya ceritakan. Terus apa ya? Harapan saya itu Bu Zul itu bisa mengcoaching saya lah Bu. Oh Iya, seperti itu. ada permasalahan yang kayaknya ke Bu Zul nih harus coaching nih seperti itu. Baiklah Pak Yoga. Jadi ada permasalahan apa ini Pak Yoga ini? Coba boleh diceritakan dong sedikit ya. Iya Bu Zul, saya ini kan masih apa ya? Masih pendidikan calon guru penggerak. Nah, saya ini berinisiatif mencoba memberikan pengalaman tentang materi yang saya dapat itu untuk dibagikan ke
sekolah. Betul, Tetapi iya, boleh. tetapi saya rasa itu saya mencoba menerapkan, tapi ada beberapa guru tuh kayaknya kok belum apa ya, Oh, belum bisa menerima dengan apa yang saya dapat. Padahal ya saya tidak apa ya, tidak merubah segalanya gitu loh. Tapi kok eh, untuk awal saja sudah apa ya, sudah berbeda gitu, sudah berbeda oh, pandangan. Nah, itu permasalahannya. baik, saya sudah menyimak sedikit. Jadi Pak Iya, Yoga ini permasalahannya adalah ingin membagikan secara, seperti halnya praktik baik kepada teman sejawat, begitu maksudnya ya Pak iya, ya. betul betul betul. Kemudian Pak Yoga, jadi untuk pembicaraan kita kali ini apa nih yang pengen Mbak Yoga tuju nih? Iya, betul. Jadi saya ini ya merasa kok seperti itu, Bu ya, Ya, permasalahan seperti itu. Nah, harapan saya dari percakapan kita kali ini atau apa ya, coaching kali ini, Bu ya. Saya ini pengen apa ya, nanti menimbulkan ide-ide lagi sih atau solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu Zul. Nah, harapan saya di coaching sama Bu Zul itu bisa memiliki ide atau solusi ke depannya seperti itu. baik. Kemudian kalau Pak Yoga nih ya, menilai diri Pak Yoga sendiri dari skala 1 sampai dengan 10, posisi sekarang ini Pak Yoga pada skala keberapa? Dan Pak Yoga itu mempunyai keinginan target pada skala keberapa nih Pak? Oke, ini untuk anu Bu ya, kolaborasinya ya Bu ya. Betul, berkolaborasi dengan teman sejawat tadi Pak. Oke. Jadi kalau untuk kolaborasi ya Bu Zul ya, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ke Bu Zul ya. Jadi kolaborasi ini menurut saya kan penting sekali Bu Zul ya. Ya, Sangat betul penting sekali. sekali menurut saya. Jadi untuk sekarang ini suasana kolaborasi di sekolah saya itu hanya bernilai berapa ya? 5 Bu Zul. Oh, 5. Ya, 5 dan apa ya, menurut saya tuh pengen agak greget Bu Zul ya. Pengen nantinya itu nilainya itu eh, jadi 9, 8, 8 atau 9 lah Bu Zul ya. Oke deh, Iya. iya, iya. Oke deh. Kemudian apa aja nih Pak faktor-faktor yang membuat Pak Yoga apa ya agar dapat membantu kolaborasi dengan baik dengan teman sejawat? Coba Pak Yoga kenali nih apa aja ya? Iya Bu Zul. Jadi saya tuh mencoba ya Bu Zul ya untuk menjadi contoh dulu nih. Betul. Jadi contoh dulu, bukan bermaksud untuk mendapat pujian, bukan, tetapi memang mencontohkan dulu diri saya ini sebagai mungkin guru yang bisa diajak kolaborasi, yang bisa diajak untuk memajukan pendidikan di sekolah dengan mungkin kedisiplinan, tidak pernah berangkat telat ya, walaupun terkadang kendala itu pasti ada saja ya, tetapi kayaknya menjadi contoh untuk diri sendiri dulu itu sangat penting Bu Zul ya. Iya betul betul. Nah, lalu mencoba apa ya, mengajak teman yang kayaknya kok bisa nih, Iya iya. bisa nih diajak untuk menerapkan apa yang saya inginkan, perlahan-perlahan itu berubah menjadi lebih baik. Betul. Nah, jadi langkahnya itu mengajak teman saya yang mau dulu, nanti siapa tahu dengan seperti itu teman yang saya harapkan untuk berkolaborasi ini semakin banyak, dan oh iya ya, kolaborasi itu penting sih untuk kemajuan, nah itu seperti itu. Oke, baiklah ya Pak Yoga ya. Kemudian ada nggak sih ide-ide Pak Yoga yang bisa Pak Yoga laksanakan dan dimulai dari mana dulu nih step-stepnya nih untuk benar-benar merangkul teman-teman sejawat supaya bisa Pak Yoga ini berkolaborasi dengan aktif, dengan baik dengan teman sejawat ini apa nih kira-kira nih? Iya betul. Jadi ide saya Bu Zul ya, saya itu mencoba mencontohkan dulu Bu Zul. Iya. Ya, mencontohkan dulu bagaimana saya itu bisa berkolaborasi dengan guru lainnya, lalu menjadikan contoh untuk disiplin. Disiplin dalam arti bisa berangkat tepat waktu, ya, mengajar masuk kelas juga dengan tepat waktu, bahkan pulang juga harus sesuai dengan jam jam pelajaran, saya harus pulang seperti itu. Nah, saya juga nantinya akan mencoba mengajak teman saya yang menurut saya itu bisa diajak berkolaborasi untuk apa ya, untuk meningkatkan kualitas kualitas pembelajaran di sekolah, dan bisa membantu saya dalam menerapkan hasil pendidikan calon guru penggerak ini di sekolah saya
sementara idenya baru itu Bu Zul. Oke deh ya Pak. Bagus menurut saya ini Pak. Kemudian Pak Yoga sendiri kapan nih rencana untuk pengen memulai atau melaksanakan ide-ide ini untuk mencapai tujuan Pak Yoga ini kapan kira-kira? Iya, kalau untuk ide itu rencana itu sudah saya lakukan Bu Zul. Sudah saya lakukan dan alhamdulillah teman saya itu merespon dengan baik. Oh begitu. Ya, dan nantinya ya mungkin saya itu pengen Bu Zul berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah Oh iya ya iya. tentang ilmu yang saya dapat dari Mm-mm. calon guru penggerak itu nantinya bisa disosialisasikan terhadap guru-guru yang lain. Jadi kalau ada bentuk sosialisasi dan dapat izin dari kepala sekolah, yang saya harapkan nanti dapat lebih mudah dalam mensosialisasikannya seperti itu. Baik. Pak Yoga sudah punya rencana untuk mensosialisasikan nanti ya setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Kemudian kira-kira nih Pak, apa nih yang perlu disiapkan nantinya atau perangkat apa yang Pak Yoga butuhkan nantinya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pak? Iya, Bu Zul. Jadi nanti yang pertama kan tadi saya mencoba ya Bu Zul ya berdiskusi dengan kepala sekolah, lalu Ya. mengatur jadwal dengan guru-guru untuk acara sosialisasi dan mungkin nanti menyiapkan tempat atau menyiapkan semua LCD proyektor Iya, itu akan betul. mungkin biar lebih mudah cara penyampaiannya terhadap Betul, guru-guru tersebut. Kemudian nih Pak, kira-kira kunci suksesnya apa nih Pak agar kegiatan Pak Yoga nanti berjalan dengan lancar, kemudian diterima oleh teman-teman, kemudian disetujui oleh kepala sekolah, ini kuncinya apa nih kira-kira? Kunci suksesnya mungkin saya nanti akan ini Bu Zul, memberikan suatu contoh atau gambaran yang tidak terlalu berat. Oh begitu. Jadi tidak terlalu memaksa terlebih dahulu Baik. kepada rekan-rekan guru yang nantinya mereka akan nyaman dan mengamati dulu oh prosesnya seperti ini nih. Jadi yang mereka awalnya belum tahu menjadi tahu dulu. Nah seperti itu. Nah nanti harapan saya kunci goalnya itu saya pengen berkolaborasi nanti semua lingkup guru itu dan kepala sekolah itu berkolaborasi nih dalam arti Pak Yoga sudah belajar dan guru penggerak nih. Iya. Nih pendidikannya nih seperti ini. Ayo kita terapkan bareng-bareng sehingga nantinya anak-anak itu menjadi nyaman belajarnya, kebutuhan murid itu terpenuhi. Ya, kayaknya suasananya sangat sangat menggembirakan lah Bu Zul, seperti itu. Luar biasa sekali Ya. Pak Yoga ya. Saya sudah mendengar rencana-rencana Pak Yoga. Iya. Kemudian, iya Pak, saya bisa membantu apa nih kira-kira nih Pak dalam kiat kegiatan Pak Yoga sekarang ini? Iya, saya rasa dengan saya bercerita ya dengan meminta waktu Bu Zul untuk mengcoaching saya itu sudah sangat membantu Bu dalam nantinya saya itu menerapkan ide-ide yang saya akan terapkan ketika mengajak guru-guru untuk berkolaborasi Bu Zul. Baik. Oh ya Pak Yoga. Pak Yoga bisa mengukur bahwa Pak Yoga telah sukses menggait seluruh guru di tempat Pak Yoga mengajar ini kalau sudah terjadi seperti apa atau keinginan Pak Yoga nanti goalnya itu seperti apa Pak Yoga, bisa dijelaskan kembali Pak Yoga tadi? Ya, jadi nantinya itu yang saya harapkan guru-guru yang awalnya tidak atau belum mau ya Bu Zul ya, itu mulai kepo itu kayak penasaran. Oh iya ya, kok seperti ini ya, kok seperti itu ya, oh benar juga ya. Nah nanti dari rasa itu kan mulai mulai Mbak Yoga ini caranya gimana nih. Nah jadi muncul pertanyaan-pertanyaan untuk berkolaborasi dengan lebih baik lagi seperti itu. Iya, baiklah. Luar biasa sekali. Jadi oh ya Pak Yoga bilang nanti Pak Yoga telah melaksanakan kolaborasi secara aktif dengan guru-guru, kemudian itu ya. Kemudian Pak Yoga inginnya nanti itu pada skala berapa? Antara 1 sampai dengan 10 nih Pak. Untuk kesuksesannya Bu ya? Iya betul sekali. Untuk saya pengen 9 Bu. 9 ya? Iya. Tidak pada angka sempurna 10 Pak?
10 itu sudah luar biasa baik Bu ya. Saya. Iya, tapi saya keinginan itu sederhana Mm-mm. tapi memang bisa diterapkan dan konsisten. Oke deh. Iya. Baiklah Pak Yoga, dengan kita sharing pada siang hari ini dengan Pak Yoga bercerita tentang permasalahan, tujuannya Pak Yoga sudah tahu, strateginya Pak Yoga juga sudah tahu. Saya ingin melihat nih Pak Yoga, motivasi Pak Yoga saat ini seperti apa nih Pak? Motivasi saya itu semakin meningkat Bu Zoya. Terutama setelah kita ngobrol ini, Heeh. coaching ini meningkatkan motivasi saya untuk bergerak terus dalam arti memang apa yang ilmu yang saya dapatkan itu memang harus diterapkan dan dibagikan ke rekan-rekan yang ada di sekolah seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana perasaan Pak Yoga sekarang? Perasaan saya lega Bu ya, Lega ya? lega sekali, sangat apa ya, sangat termotivasi Bu, Oke deh. termotivasi nih untuk ayo Bagus. cepet-cepet gitu. Kemudian ada nggak Pak ini kata-kata untuk saya pada kesempatan siang hari ini Pak? Kata-kata mungkin tidak terlalu banyak ya Bu ya, yang saya bisa ucapkan adalah terima kasih. Terima Ya. kasih itu mewakili dari keikhlasan hati ya Bu ya, keikhlasan hati dan suasana hati bahwa apa yang saya rasakan itu sudah sangat membantu saya dalam mencari ide-ide atau solusi yang akan saya kembangkan nantinya, akan saya terapkan Iya, seperti baik. itu. Terima kasih ya Pak Yoga ya. Oke, Semoga sama-sama. Pak Yoga dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Pak Yoga pada saat ini ya. Oke, baik, terima kasih Bu Terima kasih Pak Zul, Yoga. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Linda, tadi saya lihat Bu Linda sudah melaksanakan coaching bersama coaching. Gimana perasaannya Bu tadi sudah melaksanakan coaching itu Bu? Alhamdulillah Pak, saya senang. Tadi Hmm, juga si coachnya juga katanya sudah merasa lega karena dapat apa ya menemukan ide-ide baru, menemukan hmm, solusi untuk memecahkan masalahnya begitu Pak. Berarti indikator-indikator yang diharapkan Ibu ketika kita praobservasi sudah terlaksana Bu ya? Alhamdulillah. Indikator-indikator apa Bu yang sudah terlaksana kira-kira Bu? Jadi hari ini saya melakukan coaching menggunakan alur tirta Pak ya. Kemudian Iya, iya, saya iya. juga apa namanya menggunakan prinsip coaching begitu Pak pada Iya, iya, kesempatan iya. kali ini. Ya, memang benar tadi saya melihat Ibu melaksanakan coaching itu saya melihat memang prinsip coaching itu sudah ada baik kemitraan maupun mengembangkan potensi. Kemudian selanjutnya Bu, tadi saya melihat Ibu juga sudah mengembangkan potensi dari prinsip coaching sendiri itu Bu. Iya Pak. Jadi saya tadi menggunakan ada juga saya kehadiran penuh di mana saya sebagai coach itu Hmm. benar-benar apa ya Pak ya tidak melakukan aktivitas lain selain Hmm. mendengarkan Ya, secara ya. penuh si coach. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali apa namanya permasalahan yang ada pada Hmm. coach sehingga si coach itu dapat memunculkan ide, memunculkan solusi-solusi untuk memecahkan masalahnya begitu Pak. Yang tadi saya lihat dari Bu Linda itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sangat antusias, sehingga coach itu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian Bu, saya kira itu sudah Ibu laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melaksanakan praktek coaching ini berkelanjutan. Artinya ketika memang ada rekan-rekan yang punya masalah, bisa dibantu oleh Bu Linda menyelesaikan masalahnya dengan memunculkan ide dari rekan kerja tersebut. Ya. Semangat Bu Linda, mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih semangat, dan lebih gembira lagi dalam Baik. mengajar. Terima kasih ya Pak Nur Rahim ya luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Nur Rahim. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yoga sehat? Alhamdulillah sehat Bu Zul. Bu Zul gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oke baiklah. Pak Yoga pada kali ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Pak Yoga ya. Jadi Oke. nanti Pak Yoga akan melaksanakan kegiatan coaching begitu. Jadi saya akan menilai apakah kegiatan coaching kali ini antara coach dan coachee sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum gitu ya. Kemudian saya juga akan melihat serta saya akan menilai bagaimana seorang coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee serta saya akan melihat bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih kepada Pak Yoga nih ya. Jadi nanti Pak Yoga melakukan proses coaching ya. Kemudian
apa kompetensi yang ingin Pak Yoga kembangkan nih? Ya, baik Bu Zul. Jadi nanti ada 3 kompetensi ya Bu Zul ya, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti. Yang pertama itu ada kehadiran penuh. Saya mencoba hadir di dalam proses coaching tersebut. Yang kedua ada mendengarkan aktif, yang nantinya saya akan menghargai coaching tersebut dan merasa ada di suasana proses coaching. Yang ketiga nanti ada menggali pertanyaan yang berbobot, yang nantinya itu saya harapkan bisa mendapat coaching tersebut bisa mendapatkan ide-ide atau solusi atas permasalahan yang coaching hadapi. Oke, baiklah. Kemudian apa kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Yoga kembangkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Ya baik Bu, dalam proses coaching nanti ya Bu ya, saya akan mencoba untuk mengembangkan proses mendengarkan aktif Bu, mendengarkan aktif, dan satu lagi menggali pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Baik, jadi Pak Yoga jangan lupa ya, dalam proses coaching ini ada 3 prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta pengembangan kompetensi ya Pak Yoga. Baik. Baiklah, setelah nanti Pak Yoga melaksanakan proses coaching ya, jadi indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Pak Yoga tujuannya? Oke, dari indikator ketercapaiannya Bu ya, nanti saya itu inginnya dengan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci dari coaching tersebut, kata-kata tersebut. Saya ingin coaching tersebut nantinya mendapatkan solusi dan ide-ide melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan berikan kepada coaching. Baik, bagus ya Pak Yoga ya. Saya rasa observasi pada kali ini cukup. Selamat menjalankan kegiatan coaching Pak Yoga ya. Semangat ya Pak Yoga ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Pak Nur ini? Sehat, Pak, alhamdulillah. Karena ya seperti inilah, alhamdulillah, yang paling utama kan sehat. Betul. Rezeki yang berupa materi bisa dicari, yang penting rezeki sehat itu, Pak. Iya, betul sekali Pak Nur. Tapi Pak Nur kayaknya kelihatannya lelah benar ini hari ini. Ya, alhamdulillah, karena tadi mengajar, Ya. ada 8 kelas ngajarnya, jadi ya luar biasa, Pak. Waduh, luar biasa benar Pak Nur ya. Anak-anak ya. Oke. Kemarin tuh kita sempat ini Pak Nur ya. Ketemu kemarin ya. Ya, Ngobrol-ngobrol. Cuman kayaknya belum ketemu sih apa titik yang akan Pak Nur pengen obrolkan itu loh kemarin, karena memang saya juga ada keperluan itu buru-buru Pak Nur, jadi belum bisa. Jadi begini Pak Yoga, saya kan melihat postingan Pak Yoga kalau ngajar itu seru, Pak. Wah, jadi ngajar anak-anak itu menyenangkan. Terus kemudian ketika Pak Yoga datang, saya kan pernah datang ke sekolahan Pak Yoga kan. Jadi betul. Anak-anak terus datang, Pak Yoga, ini seru bener ini kan. Jadi itu saya rasa itu saya pengen seperti itu, Pak. Sementara di sekolah saya itu kadang-kadang ini Pak, ada beberapa kelas itu anak-anak itu ketika belajar itu ya datang, malah kadang-kadang datang itu tidak mendengarkan. Yang lebih parah lagi itu ada yang datangnya cuma hari Senin, Selasa, kemudian Rabu dan sebagainya nggak berangkat. Itu juga ya artinya motivasi dan keaktifan mereka itu kurang, Pak. Jadi saya pengen lihat ketika datang ke sekolah maupun ke kelas, saya pengen itu anak-anak itu senang, Pak Rohim datang, kita mau belajar PPKN gitu, Pak, yang saya penginkan, Pak. Jadi Pak Nur itu pengen ngobrol-ngobrol tentang tentang penilaian Pak Nur terhadap saya itu kok membuat motivasi anak sekolah itu kok semakin menyenangkan gitu, Pak Nur. Jadi anak-anak biar senang, bahagia itu loh, Pak. Berangkat sekolah senang, teman-temannya belajar seperti itu. Iya, belajar senang. Ketika masih di Jawa, Pak, datang Pak, kita masuk kelas kita mau belajar. Itu yang saya pengenkan, Pak. Oke. Nah, berarti untuk yang saya garis bawahi Pak Nur ya. Jadi tujuan percakapan kita untuk hari ini itu jadi intinya Pak Nur pengen semacam meningkatkan motivasi anak. Nah, motivasi anak lebih aktif, anak lebih senang dalam pelajaran. Itu, Pak. Oke, berarti yang kita bahas tentang motivasi anak. Motivasi anak, Pak.
Ya, luar biasa Pak Nur. Oke, menurut Pak Nur ya, menurut Pak Nur tuh sejauh mana sih tentang apa ya, pentingnya motivasi belajar anak itu? Penting Pak, karena ketika dia datang sudah dengan keinginan, sudah dengan minat untuk belajar, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berbeda dengan anak ketika datang yang penting sekolah, Iya, atau mungkin mereka mengisi kekosongan ketika kemudian mereka sekolah. Itu kan yang menjadi, kalau mereka punya motivasi, mereka punya semangat untuk belajar, itu kan artinya di kelas kita mau ngasih materi pasti akan nyampe. Yang menjadi permasalahan kan anak-anak datang itu yang penting sekolah, iya, dan iya, iya. alasan-alasan daripada tidak sekolah gitu Pak. Oke, betul betul. Nah, itu kan biasanya Pak Nur pernah menilai langsung Pak Nur ya, bahkan mungkin pernah apa ya, komunikasi Ya, dengan anak-anak tersebut ya. Itu kira-kira tuh apa sih penyebab mereka itu kok malas datang sekolah, hanya sekedar alah berangkat sekolah aja lah kayak gitu Pak Nur. ada beberapa motivasi apa yang menyebabkan anak seperti itu Pak. Yang pertama itu karena memang dukungan Pak. Jadi memang kadang-kadang ada loh Pak, kita itu pernah manggil orang tua anak. Ya, Ini pengalaman teman saya, bukan betul pengalaman betul yang betul. saya alami ya. Betul. Kalau saya manggil anak itu datang, orang tuanya datang. Jadi dia itu manggil anak untuk datang ke sekolah, kemudian orang tuanya WA, Bu, saya nggak bisa hari ini datang ke sekolah karena saya ke pasar, ya kan? Ya. Kemudian ibunya teman saya itu, wali kelas teman saya itu, dia bilang, ya udah Pak siang aja. Oh siang saya belum pulang. Terus seperti itu, jadi manggil orang tua supaya anaknya aktif itu tidak kesampaian. Itu kan yang menjadi faktor, Gitu. mungkin salah satunya adalah seperti itu. Iya, iya. Kemudian ada faktor lain Pak, ini faktor secara internal saya. Saya pernah menerapkan pembelajaran di salah satu kelas, itu dia menarik. Anak-anak kangen, anak-anak senang ketika saya masuk. Tapi di salah satu kelas ada yang tidak apa ya, tidak senang dengan kehadiran saya misalnya seperti itu. Ternyata setelah saya telusuri itu adalah tentang konsistensi saya Pak. Saya membuat media pembelajaran di satu kelas anak-anak senang. Kemudian saya untuk membuat di kelas lain saya nggak konsisten, nggak saya buat pembelajaran yang iya, iya, sama. iya, betul Itu, betul Pak. betul betul. Jadi kelas yang saya buat saya perlakukan dengan baik itu dengan Mm-mm. media itu mereka senang, mereka bahagia. Nah kelas yang tidak mendapatkan perhatian atau media pembelajarannya seadanya, mereka cenderung males Oke, belajarnya oke, Pak. oke, oke. Menarik Pak Nur ya. Berarti semacam kayak Pak Nur itu membuat kelas tersebut nyaman. Ya. Kelas tersebut merasa tidak nyaman karena eksistensi Pak Nur tadi itu membuat media pembelajaran di kelas itu kayak menyenangkan. Yang Iya, iya, sini Pak. menurut anak tadi tidak. Itu kenapa Pak Nur? Apa yang membuat Pak Nur itu merasa seperti itu? Konsistensi Pak. Secara internal konsistensi saya untuk membuat kadang-kadang malas Pak. Ya. Ya itu secara internal saya malas. Kemudian ada juga yang membuat saya seperti itu. Kadang saya melihat rekan yang lain mengajar dengan biasa saja, toh lancar-lancar saja, nggak ada masalah, Betul, betul, pulang. betul. Nah, jadi itu yang menjadikan saya kadang-kadang cukuplah seperti ini, cukuplah sama dengan yang lain. Nah, itu yang menjadikan motivasi saya menurun untuk membuat konsistensi itu Pak. Oh begitu Pak. Jadi konsistensi Pak Nur itu sempat menurun Ya. karena melihat rekan yang lain tuh seperti ini aja lah. Iya. Saya rasa cukup nih. Seperti itu. Berarti berdampak ke siswanya itu merata atau tidak Pak Nur? Ada yang mungkin beberapa siswa yang wah senang nih aku pelajaran Pak Nur, tak tunggu-tunggu nih. Sebagian tidak itu, atau di semua kelas atau di kelas tertentu saja Pak Nur? Ya, saya pernah membuat kesepakatan kelas Pak. Jadi saya globalkan di, kalau satu kelas itu senang, biasanya senang semua Pak. Saya ada di satu kelas itu saya punya kesepakatan kelas. Ya, Jadi ya. sebelum mengajar itu saya membuat pantun Pak. Jadi Ketika ketika datang masuk itu anak-anak itu pantun Pak dari satu kata. Jadi mereka melempar satu kata, saya buat pantun, mereka senang. Ketika mereka senang, jadi pembelajaran itu enak Pak. Itu salah satu saya sampaikan itu di kelas 81 Pak. 81. Nah, cuman itu ya PR-nya saya harus berpikir Pak cara buat pantun. Kadang sebelumnya juga harus saya cari-cari cara pantun. Ya, oke. Jadi Pak Nur, biasanya kan ngajar itu kan nggak sehari, itu nggak cuma di satu kelas ya. Nah, betul Pak. Pak Nur tadi sempat katakan eksistensi ya. Jadi mungkin di jam awal tuh pantun Pak Nur semangat nih, pantun segala macam. Tapi kok di kelas setelahnya nih, jelas itu sangat berpengaruh tuh, stamina segala macam kan Pak Nur ya. Seperti itu. Nah, kira-kira hal itu tadi menurut Pak Nur juga mempengaruhi nggak sih Pak Nur? Ya kalau misalkan dari secara pribadi bisa itu terpengaruh karena
memang tadi saya katakan saya tidak konsisten dalam pembelajaran. Bisa juga karena faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah misal Ya. sebelumnya pelajaran itu anak-anak sudah jenuh dengan pelajaran. Mungkin pelajaran itu terlalu banyak menghitung, terlalu kaku. Jadi anak-anak akhirnya jenuh. Kemudian ketika saya masuk terbawa tuh mood dari pelajaran sebelumnya masih terbawa. Iya. Sebelumnya guru-guru yang sebelumnya juga tidak inovatif, Pak Nur, ya, tidak menyenangkan. Mungkin seperti itu. Nah, kira-kira Pak Nur ya, dari suasana seperti itu Pak Nur ya, Ya. kalau dinilai semangat anak itu di sekolah Pak Nur itu rentang nilai 1 sampai 10 itu tentang semangat belajarnya tuh berkisar di nilai berapa? 6. Semangat anak 6 nilainya. 6 saya katakan 6. Kenapa demikian? Karena kalau saya katakan rata semua seperti yang saya katakan itu kurang aktif, enggak. Memang ada kelas yang aktif, ada pula yang enggak aktif. Jadi saya katakan 6 di atas rata-rata sih. Iya, betul. Jadi di skala 6. Skala 6 Pak Nur ya. Ya. Oke, dari skala 6 itu jelas ada sebagian anak yang masih motivasi semangatnya yang bagus, Betul. ada yang tidak sama sekali, atau yang penting sekolah sajalah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Pak Nur sendiri itu pengennya motivasi anak itu berapa? Kalau pengennya saya di 8 cukup, Pak. 8 cukup? Ya. Oke. Karena mengingat dari faktor-faktor untuk menuju mereka ke 9 atau 10 saya rasa agak sulit. Jadi saya realistis saja. Saya pengen atau mungkin nanti yang bisa dicapai adalah di angka 8, Pak. 8 ya, Pak. Ya. Nah, menarik nih, faktor-faktor bisa jadi di internal atau di eksternal nih. Betul. Kenapa anak tersebut kok tidak semangat belajarnya nih? Kalau sudut pandang Pak Nur, apa sih faktor yang membuat anak itu tidak mau atau tidak semangat belajar? Faktor internalnya adalah mungkin mereka mengikuti yang sudah-sudah. Ya. Dan juga saya tidak bisa menyalahkan aturan ya. Ya. Jadi belajar nggak belajar, yang penting datang ke sekolah naik kelas. Oh, seperti itu. Jadi kan itu dari internal mereka, atau bisa juga dikatakan dari faktor eksternal dari orang lain juga seperti itu. Internalnya dari motivasi yang rendah, secara eksternal adalah orang-orang di sekitarnya iklimnya seperti itu, jadi membuat mereka ya yang penting sekolah. Ini sekolah Pak Nur ya. Iya. Oke Pak Nur, sejauh ini Pak Nur ya, sejauh Pak Nur mengenal tentang permasalahan internal dan eksternal nih. Ya. Oke, Pak Nur sudah sudah memberikan suatu bentuk motivasi ke anak belum? Secara internal saya sering mengajar, terutama anak rekan didik saya di kelas 92 itu secara internal, secara emosional kita sering kumpul bareng-bareng, kemudian makan makanan ringan atau pingsan bareng-bareng, foto bareng-bareng, kumpul, curhat bareng-bareng. Jadi saya sampaikan, bahkan saya itu ketika masuk mengajar tahun ajaran baru dengan anak didik saya itu punya data, Pak. Mereka keluarga berapa, sehari sangunya berapa, setelah sekolah mereka melanjut kemana, di rumah tinggal sama siapa, saya ada datanya, terutama di kelas saya. Itu yang saya rasa itu bisa menjadi penyemangat secara internal, karena secara emosional saya mencoba dekat dengan mereka, mengetahui motivasi-motivasi dan latar belakang mereka. Sampai sedetail itu Pak Nur ya? Terutama anak didik di wali kelas saya. Oh, Pak wali kelas berarti ya? Saya wali kelas 92. Oke. Nah, dari proses 6 ke 8 Pak Nur ya, nilai tadi ya. Itu kan pasti di 8 itu Pak Nur ingin memiliki suasana. Suasana nilai 8 itu nantinya seperti apa sih di anak itu, Pak? Saya pengen di angka 8 ketika saya mendapatkan angka 8 terhadap anak didik saya itu, Pak. Saya pengen ketika saya datang itu disambut dengan hangat. Pak Nur Rahim datang. Kemudian ketika saya bel masuk, kemudian saya mungkin di kantor, kemudian anak datang, Pak sekarang pelajaran PKN, ayo Pak kita masuk. Kemudian ketika di kelas, ketika datang mulai pelajaran mereka senang, belajar mereka antusias, pulang mereka membawa kesan. Wah luar biasa Pak Nur ya, berarti memiliki siswa yang semangat belajar tinggi, kesadaran diri mereka untuk belajar itu tinggi Pak Nur ya. Dan satu lagi Pak, terutama di kelas 9, saya pengen anak-anak itu semua melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Berlanjut Pak Nur. Berlanjut. Tidak putus di tengah jalan gitu Pak Nur. Ya. Luar biasa. Pasti nih Pak Nur punya cita-cita atau keinginan suasana seperti itu ya. Pasti punya ide. Ide atau solusi atau gagasan yang nantinya saya akan seperti ini nih. Coba ceritakan Pak Nur. Ide saya adalah mungkin tahapan pertama saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat bahwa kita punya masalah seperti ini.
Kemudian saya akan membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya adalah saya akan membuat pembelajaran itu yang menarik, membuat media-media, Pak. Oke. Saya pernah membuat media pembelajaran yang membuat anak itu menarik. Salah satunya adalah saya menuliskan undang-undang pembukaan undang-undang dasar, Pak, dalam satu kertas tebal. Saya print, kemudian saya potong. Itu waktu itu memang materinya tentang pembukaan undang-undang dasar. Oke. Jadi saya letakkan di meja berapa kelompok, kemudian disusun. Itu ternyata mereka luar biasa, Pak. Betul betul. Nah, itu salah satu ide saya adalah membuat pembelajaran seperti itu, dan saya pengen konsisten, Pak. Konsisten. Ya. Oke, konsisten dalam membuat media ajar yang inovatif. Inovatif. Oke. Pastinya itu tidak sendiri, Pak Nur. Ya. Nah, kira-kira ada teman atau rekan yang mungkin bisa diajak kolaborasi, Pak Nur? Ini mungkin Pak Yoga kenal, Pak Anggi. Oh, Pak Anggi. Itu Ya. rekan CS saya itu. Ketika Oke. kita membuat kerjasama dengan Ya. apa-apa, ya itu sangat antusias rekan saya satu itu. Ya kemungkinan yang terdekat adalah beliau yang mungkin akan saya ajak kerjasama. Oke, dengan mungkin satu guru dulu Pak Nur ya. Ya, Baru satu nanti guru. bisa mempraktekkan Ya. ke semua. Selain itu Pak Nur, ada ide-ide lagi nggak yang menurut Pak Nur, wah ini akan secepatnya saya lakukan nih, gitu. Saya akan membuat gelaran karya P5. Ini bukan Ya. saya, tapi tetap berkolaborasi dengan Oke, kawan-kawan oke. yang lain. Itu adalah tentang hidup berkelanjutan. Wah. Hidup berkelanjutan. Jadi mereka nanti, kalau ide saya adalah anak-anak itu membawa barang-barang bekas dari rumah, tapi barang bekas. Oke. Memang benar-benar barang bekas dari rumah untuk kita manfaatkan. Kalau ada nilai jualnya nanti kita jual, tapi kalau memang tidak ada nilai jualnya, yang penting ada nilai manfaat dari Wah. barang yang mereka bawa. Iya, luar biasa. Jadi nanti anak-anak harapannya bisa antusias, muncul ide-ide dari mereka, gagasan-gagasan yang inovatif, Pak, Oke. mengenai hidup berkelanjutan. Oke, saya garis bawahi Pak Nur ya. Berarti idenya Pak Nur tadi yang pertama adalah mengajak rekan tadi untuk berkolaborasi, Betul. yang menciptakan pembelajaran yang inovatif. Yang Betul, kedua tadi ada semacam bentuk gelaran P5 ya, Iya. yang nantinya akan meningkatkan motivasi anak atau daya tarik anak Iya. terutama Pak Nur ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, dari hal tersebut Pak Nur ya, dua tadi, Iya. saya yakin Pak Nur itu pasti memiliki akan menjalankan dua aksi tersebut. Saya yakin karena ya, ide tadi luar biasa tuh Pak Nur ya. Iya, siap. Pelaksanaannya kira-kira kapan Pak Nur rencananya? Kalau melihat jadwal yang tertera, karena memang sebentar lagi akan melaksanakan sumatif akhir semester, Ya, betul. akan saya laksanakan insya Allah di bulan Januari. Januari akan saya koordinasikan dengan kepala sekolah. Kemudian sebelumnya saya akan mengajak koordinasi kolaborasi dengan rekan saya itu tadi. Betul. Nah, setelah itu nanti saya akan membuat plan aksinya itu mulai insya Allah di bulan Januari. Oke, jadi di semester 2 Pak Nur Ya, di bulan Januari. awal masuk itu baru kita masuk, jadi Mhm. supaya masih panas, mereka masih pikirannya belum memikirkan yang lain, saya ajak untuk mempersiapkan itu. Oke, dengan pastinya dengan kolaborasi dengan guru-guru yang Tentu, lain Pak Nur dengan ya. kolaborasi. Wah, luar biasa ini. Nanti saya bisa main lah. ke Boleh, Pak Nur nanti ya. saya hubungi Pak Yoga biar Pak Oke. Yoga melihat perkembangan yang saya Nah, ini yang laksanakan. Dan nanti Pak Yoga bisa ketemu dengan kakak tingkatnya Pak Anggi tadi. Oke, luar biasa Pak Nur ya. Oke, rencana aksi tadi lah luar biasa Pak Nur ya. Oke. Nah, dari obrolan kita nih Pak Nur. Ya. Dari obrolan kita tadi ini sejauh ini Pak Nur, apa yang Pak Nur sudah dapatkan nih? Artinya saya menemukan ide, saya menemukan solusi Pak dari Ya. permasalahan saya. Itu yang saya dapatkan hari ini. Ternyata saya setelah ngobrol ini ternyata muncul lah Pak inovasi-inovasi, ide-ide baru dari obrolan kita ini. Iya. Pak. Luar biasa Pak Nur ya. Oke. Ya, semoga nanti ide-ide Pak Nur itu bisa Pak Nur pertanggungjawabkan ya. Amin. Pertanggungjawabkan dengan melaksanakan benar tentang Ya. ide-ide yang Pak Nur utarakan tadi tentang kolaborasi, tentang pengadaan gelar karya P5. Ya. Jadi semoga bisa konsisten Ya. dan bertanggung jawab atas ide yang Pak Nur sampaikan. Siap Pak. Nah, sejauh ini Pak Nur ya sudah berjalan ini proses coachingnya Pak Nur ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira motivasi yang Pak Nur rasakan ini apa sekarang nih? Yang pertama saya bahagia Ya. karena bisa menemukan solusi, kemudian saya semangat untuk ini. melaksanakan aksi ke depannya. Makin semangat, makin termotivasi Pak Nur. Iya, Nah, ini yang seperti itu, Pak. saya suka nih dari hasil percakapan ini Pak Nur bisa seperti itu. Iya, dengan Pak Yoga bisa lihat tadi datang saya seperti Ah, apa sekarang. ini dia. Oke. Oke. Cerah ini Pak. Luar Sekarang, biasa Pak. Pak Nur ya. Oke. Iya.
Nah, selanjutnya terakhir Pak Nur ya. Oke. Satu kata atau satu kalimat deh untuk obrolan kita atau untuk saya deh. Oh, pantun singkat Pak. Pantun singkat boleh deh. Buah selasih ada 3. Nah, cakep. Terima kasih Pak Yoga. Oke, luar biasa. Sama-sama Pak Nur ya. Oke, harapannya Pak Nur ya, saya doakan semoga aksi nyata Pak Nur itu bisa tercapai, Amin, bisa amin. berjalan dengan baik, dan nantinya akan saya tunggu nih kabar dari Pak Nur nih Siap Pak. tentang aksi nyata Pak Nur itu ya, Pak Nur ya. Ya. Oke, luar biasa. Nanti kalau mau lihat biasanya kegiatan-kegiatan itu diposting di Facebook SMP 3 Webumur. SMP ada Negeri 3 Facebooknya Webumur. Pak Nur ya? Ada fanspage itu Pak. Oke, luar biasa. Nanti saya coba akan mengintip Ya, lah. jangan lupa di follow Pak. Oh, insya Allah siap. Oke. Klik sukai. Nah, itu Boleh. nanti kegiatan-kegiatan ada di sana. Oke, luar biasa Pak Nur ya. Oke, terima kasih Pak Nur ya untuk hari ini. Saya Pak yang mengucapkan terima kasih karena dari obrolan saya ketemu solusi-solusi ini Pak. Oke, saya terima kasih atas kepercayaannya nih. Siap. Pak Nur sudah mempercayakan saya untuk mengcoaching Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Nur ya. Sama-sama, Sampai Pak. bertemu di lain waktu. Siap. Oke, Siap, Pak. assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Zul. Alhamdulillah ya tadi Pak Yoga sudah melaksanakan coaching. Jadi Ya. Pak Yoga sebagai coach dan Pak Nurdan sebagai coach ya. Ya, betul. Pak Yoga, jadi apa saja yang sudah Pak Yoga laksanakan tadi ya pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Pak Yoga capai? Iya, betul Zul. Jadi saya tadi mengcoaching tadi ya. Ya. Oke, saya tadi menggunakan alur Tirta, yaitu tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Nah, saya tadi mencoba menggali informasi-informasi atau menggali kata kunci dari yang coach tadi sampaikan, sehingga coach tersebut berhasil nih menemukan ide-ide atau solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Gitu. Baik, saya tadi juga melihat proses coachingnya berjalan luar biasa. Iya, terima kasih. Sudah baik dan Pak Yoga sebagai coach juga sudah menggunakan alur Tirta, serta Pak Yoga juga sudah menggali dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Pak ya. Jadi sehingga tadi coach itu dapat menemukan masalahnya serta menemukan juga ide-ide serta solusinya begitu Pak ya. Iya, betul. Dan ini untuk kedepannya Pak Yoga. Ya. Kompetensi seperti apa yang Pak Yoga ingin lebih kembangkan kembali Pak Yoga? Iya Bu, jadi kompetensi untuk menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci nih, itu saya ingin kembangkan lagi nantinya dengan dengan rasa bagaimana saya itu bisa masuk ke dunia mereka dan merasakan apa sih permasalahan kegelisahan yang coach itu rasakan. Begitu ya, terima kasih ya Pak Yoga ya. Oke, sama-sama Bu Zul. Oke, Semangat terima ya, Pak kasih. Yoga ya. Terima kasih Bu Zul. Baik. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Zul. Assalamualaikum Pak Nur. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Nur gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Karena hujan jadi saya tambah bahagia Pak. Wah, tambah bahagia Pak ya. Alhamdulillah. Hujan berarti berkah Pak ya. Hujan barokah Pak. Oke, Pak Banyak Nur. tanaman bisa tumbuh, mudah-mudahan Ya. semangat kita juga tumbuh dari Luar biasa. Ini yang saya suka dari Pak Nur ini Pak Nur ya. Jangan Pak, saya udah punya istri. Oke, luar biasa Pak Nur ya. Gimana? Pembukaan pada hari ini Pak Nur ya. Ya, Oke. alhamdulillah Pak, luar biasa. Pokoknya kita harus semangat Pak, menghadapi anak didik kita yang bervariasi harus semangat. Nah, ini yang saya suka dari Pak Nur ini, luar biasa sekali. Artinya selalu tergerak. Iya, pengen selalu tergerak Pak. Oke, luar biasa Pak. Oke Pak Nur ya, sebelum kita mulai sesi coachingnya, ini di Iya. sini saya akan mencoba yaitu tentang mengawali ini tentang penilaian atau membahas tentang rubrik penilaian nanti Pak, yang iya, saya Pak. akan gunakan ketika proses coaching ini. Siap Oke. Pak, siap. Nah, untuk yang pertama itu nanti saya akan menilai coach dan coachee nanti Pak iya, Nur Pak. dengan coachee-nya ya. Betul. Terus yang kedua nanti ada tentang saya menilai Pak Nur itu sudah menggunakan alur Tirta atau belum. Nah, iya, seperti iya, itu Pak. Langsung bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang kunci berikan nanti.
yang terhadap Bapak sebagai coach. Siap, Pak. Lalu bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach atau Pak Nurnya. Nah, Betul, Pak. jangan lupa Pak Nur ya, selama proses coaching nanti Pak Nur menggunakan tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, betul, Pak. Oke Pak Nur, sebelum itu saya akan ada sedikit pertanyaan untuk Pak Nur ya. Boleh Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama, ini ada kompetensi apa sih yang nantinya akan Pak Nur kembangkan dalam proses coaching ini, Pak? Jadi rencananya Pak, saya akan melaksanakan coaching itu saya akan menggunakan 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh, jadi ketika ngobrol saya nggak kemana-mana, jadi saya tetap duduk di situ. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Jadi dengan harapan saya mendengarkan aktif itu Pak, nanti coach itu akan akan menggali informasi tentang dirinya. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang ketiga adalah, yang terpenting adalah saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Jadi nanti harapannya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa memunculkan inspirasi dari coach saya untuk memunculkan ide-ide mengatasi masalahnya, Pak. Oh, betul Pak Nur. Jadi nanti yang akan Pak Nur kembangkan itu ada 3 kompetensi Pak ya? Ada 3 kompetensi Pak. Oke, yang pertama ada kehadiran penuh. Siap, Pak Nur mencoba proses coaching ini dengan tetap berada di sampingnya. Berada pemikiran di dalam suasana seperti itu Pak ya. Yang kedua ada mendengarkan aktif. Betul. Karena memang kalau kita ngobrol tidak didengarkan itu kurang responnya Pak ya. Tidak ada rasa. Bertepuk sebelah tangan kan gak enak. Betul sekali, tidak ada rasa Pak ya. Betul. Yang ketiga nanti tentang menggali pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Nah, itu kayaknya kuncinya itu Pak Nur ya. Iya, kuncinya mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi coach itu nanti akan muncul ide-ide terhadap, dia kan punya masalah nih Pak. Kemarin udah chat saya kayaknya ada masalah. Nah, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan, dia akan muncul ide-ide untuk dia menyelesaikan masalah, Pak. Luar biasa sekali Pak Nur. Nah, pertanyaan kedua Pak Nur. Gimana Pak? Dari ketiga kompetensi itu ya, yang lebih spesifik lagi nih, apa sih yang pengen Pak Nur itu kembangkan itu kompetensinya itu? Sebenarnya semua akan saya kembangkan Pak. Tapi kalau misalkan titik beratnya adalah yang ketiga Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bobot tersebut, harapannya akan muncul solusi yang disampaikan oleh coach saya Pak. Jadi coach saya ngobrol dengan saya itu dia akan menemukan solusi Pak. Betul. Jadi semakin Pak Nur mengenal kata kuncinya, berarti nantinya coach tersebut dapat mengeluarkan ide-ide atau solusi ya Pak ya. Harapannya seperti itu Pak. Luar biasa Pak Nur. Nah, pertanyaan terakhir Pak Nur. Gimana Pak? Tentang indikator nih. Indikator yang bagaimana nih yang Pak Nur inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi saya berharap ketika setelah melakukan coaching tersebut, coach saya itu mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan tindak lanjut terhadap apa yang dia temukan. Yang berikutnya adalah, yang terpenting adalah dia konsisten, Pak. Betul. Jadi ketika dia sudah ketemu dengan solusinya, dia konsisten melakukan solusi itu, sehingga ke depan ketika ada permasalahan yang sama atau mungkin ada permasalahan yang berbeda, dia bisa menemukan solusinya, Pak. Oh, jadi indikator pencapaian itu nanti si coach tersebut bisa menyelesaikan Pak ya. Betul. Masalah-masalah nantinya yang timbul ya. Iya betul, dengan Pak Nur nanti memprosesnya dengan menggali tersebut lebih dalam. Luar biasa Pak Nur. Oke Pak Nur, terima kasih ya untuk kegiatan pra observasi kita pada hari ini. Nanti saya tunggu hasilnya. Hasil observasi terhadap coach tersebut Pak Nur ya. Oke, silakan Pak Nur mencoba mempraktekkan kepada coach tersebut ya. Terima kasih Pak, mohon doanya mudah-mudahan nanti proses coaching saya berjalan dengan lancar, dan nanti mohon didampingi ketika saya melaksanakan coaching Pak. Oh pasti Pak Nur. Siap. Oke, selamat mempraktekkan Pak Nur ya. Terima kasih Pak, mohon doa dan dukungannya Pak. Oke Pak Nur, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Nur Rahim. Alhamdulillah sehat Pak Nur. Sehat Bu ya, alhamdulillah. Kemarin habis pelatihan tari Bu ya di kabupaten Bu ya. Oh iya Pak, kemarin itu kami punya agenda pelatihan tari kreasi di kabupaten Pak. Hari ini gimana? Bahagia Bu? Alhamdulillah Pak, setelah kemarin pelatihan tari mendapatkan banyak inspirasi gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah saya hari ini merasa apa ya Pak ya,
ada sesuatu Hmm. yang terisi di dalam diri Ada saya sesuatu begitu yang Pak. terisi. Jadi Iya. artinya ada motivasi lebih dari kebahagiaan-kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kebahagiaan tersebut akan muncul kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya, Bu. Keluarga Betul. sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Itu support Nurrahim. system yang paling utama, Iya. apalagi kita sebagai guru ya. Iya. Support system utama adalah keluarga. Jadi Bu, kemarin itu saya sempat melihat kayaknya status WA Bu Linda kayaknya galau menghadapi anak-anak atau galau dengan apa. Saya itu dalam obrolan kita kali ini saya juga ingin menanyakan, sebenarnya Bu Linda galau itu galau kenapa? Oh iya ya Pak Nurrahim, jadi begini ya Pak ya. Saya itu kan sekarang menjadi guru ekstrakurikuler tari di TK Ma'arif Taman Hmm, Fajar nih Pak ya. Tapi saya memiliki kendala untuk kendala. memaksimalkan saya sebagai tugas itu Pak, begitu. Oke, jadi Bu Linda sekarang posisinya adalah sebagai pembina ekskul tari, sekaligus Betul. pelatih tari, namun ada kendala. Nah, kemudian tujuan dari pertemuan kali ini kira-kira apa Bu yang mau dituju dari kendala yang Ibu hadapi itu, Bu? Ya, baik Pak Nurrahim. Saya berharap ya Pak Nurrahim ya, hari ini kita dapat mendiskusikan permasalahan saya, kemudian saya dapat menemukan ide, saya dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Tujuan saya adalah agar saya ini menjadi guru eskul tari yang dapat menyuguhkan seni tari nanti di akhir tahun kepada wali murid begitu Pak. Oke, jadi kita sepakat pada pertemuan kali ini Bu Linda ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Linda hadapi. Ya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita nanti kita akan ketemu solusi-solusi ke depannya. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, Bu. Kenapa sih Bu menurut Ibu kok melatih tari anak-anak kemudian supaya anak-anak itu tampil itu menurut Ibu kenapa kok Ibu anggap itu penting, Bu? Ya, jadi begini Pak ya, di tempat kami ini sudah menjadi budaya begitu Pak ya. Jadi Hmm. ketika akhir tahun pembagian rapot di semester 2 itu wali itu antusias sekali. Wali itu sangat Hmm. senang dan bangga jika anak-anaknya itu tampil di atas panggung Pak. Jadi bukan Hmm. sebuah nilai akademik atau kemampuan Hmm. dia sampai mana, tapi wali murid kami itu Pak sangat senang, pokoknya senang ketika Ya. anaknya tampil. Dan itu juga Pak ya menjadi salah satu brosur kami selaku apa namanya guru TK Ma'arif. Jadi kami dengan menampilkan siswa-siswi di atas panggung, maka para wali itu merekam kemudian menyebarkannya di Hmm. sosmed, itu menjadi brosur kami begitu Pak. Oh ya, itu bisa jadi suatu media untuk mempromosikan sekolah, Betul Bu. sekali Jadi ya. untuk mengembangkan anak disampaikan kepada orang tua itu kan menambah kebanggaan orang tua, Bu ya. Iya, iya. Kalau misalkan ditanya kompetensi Ibu saat ini, Bu, dalam menghadapi permasalahan Ibu atau dalam tujuan yang ingin Ibu capai yaitu melatih tari kepada anak-anak, kira-kira skala 1 sampai dengan 10, Bu Linda ada di posisi berapa? Ya, baik Pak Nurrahim. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu Pak, saya Hmm. memiliki partner yang memang sudah ahli di bidang seni tari. Hmm. Jadi artinya saya yang menginduk kepada beliau, saya yang bersama-sama dengan beliau untuk melatih anak-anak seni tari nih Pak ya. Nah, Oke, oke. kemudian di tahun pembelajaran ini Pak, guru tari senior ini sudah tidak mengajar lagi di TK. Kemudian saya Oh dipasangkan iya. dengan guru baru. Nah, Waduh, artinya pindah pindah kemana, Bu ya sudah sekarang mengajar posisi? di TK lain Pak. Oh ya, oke, oke. Seperti itu. Nah, kemudian guru baru ini memang belum punya banyak wawasan, belum punya Hmm. banyak pengalaman begitu Pak. Dan akhirnya saya yang harus membawa guru baru ini untuk bersama-sama mendalami seni tari yang cocok seperti apa untuk peserta didik begitu kan Pak. Hmm. Tetapi saya sendiri ini kan tidak begitu ahli begitu Pak ya. Ya, ya, Sehingga ya. saya memiliki mindset saya ini berada pada nilai ke-6 begitu Oh, Pak. masih berada di Heeh, anak. betul. Idealnya, menurut Bu Linda, idealnya sebagai seorang guru tari atau mungkin setelah dari obrolan ini itu ada di posisi berapa, Bu Linda? Saya menginginkan pada posisi ke-8 Pak. 8. Iya. Kenapa nggak 10? Tidak Pak, karena menurut saya ingin mencapainya secara bertahap begitu Pak. Jadi ketika saya sudah memiliki ide, saya memiliki apa namanya bisa memetakan siswa-siswi seperti apa, nanti yang cocok tarian seperti apa, saya rasa itu kemudian saya latih dapat ditampilkan di depan panggung, saya rasa itu udah cukup kriteria untuk saya sebagai guru ekskul tari Pak. Jadi kalau menurut Bu Linda, presentasi, presentasi idealnya ketika melaksanakan itu dikatakan berhasil, kira-kira berapa, Bu? Apa memang target itu 100% atau memang berapa, Bu? Mentarget saya minimal 8 dulu Pak. Kemudian nanti Kalau di bertahap presentasi, kalau di presentasi di angka berapa, Bu, kira-kira, Bu? di angka 80%. 80%. Ya, begitu. Oh, oke.
Kemudian artinya kan Ibu tadi mengatakan 80%, Ya, harusnya kan 100%. ya Pak. Kira-kira yang menjadi 20% itu kenapa nggak 100% itu ada nggak? Kira-kira apa itu menurut Ibu? Karena yang pertama saya perlu melatih diri saya, Pak. Perlu melatih diri. Melatih diri saya, kemudian saya harus lebih berkolaborasi secara aktif dengan rekan sejawat saya ini, Pak. Gitu. Oke. Selain itu juga saya harus mempelajari kepada siswa-siswi saya ini kesukaannya seperti apa, kemudian sekarang ini yang lebih tren itu musiknya, lagunya, gerakannya seperti apa, begitu Pak. Oke, artinya Ibu pernah nggak mendapatkan permasalahan yang sama itu di sebelum-sebelumnya? Kalau dulu kan Ibu katakan bahwa Bu Linda itu pernah punya partner, kemudian partnernya resign atau pindah ke tempat lain. Nah sekarang Bu Linda mengalami permasalahan. Sebelumnya pernah nggak Bu Linda punya masalah yang sama seperti ini, Bu? Sebelumnya saya tidak pernah mengalami masalah seperti ini, Pak, karena memang dari awal saya masuk mengajar itu memang sudah bergandengan dengan beliau gitu, Pak ya. Artinya saya yang banyak belajar dari beliau, saya yang banyak diajak dengan guru senior saya ini, Pak. Sedangkan sekarang ini saya yang harus mengajak, begitu, Pak. Oke, artinya di pengalaman masa lalu Bu Linda belum pernah mengalami, baru ini mengalami. Iya, Pak. Kemudian tadi Bu Linda mengatakan bahwa punya kawan yang punya potensi. Iya, betul. Kira-kira bisa diceritakan nggak potensi apa, atau Ibu Bu Linda mungkin pernah melihat dia melatih tari atau dia menari sendiri, dia punya kompetensi yang bagus, itu apa Bu kira-kira dari teman Bu Linda ini yang bisa diceritakan? Baik, jadi di tempat sekolah kami mengajar itu ada 8 guru, Pak. Salah satu Betul. gurunya itu memang ada yang bisa menari, tetapi beliau itu sekarang menjadi guru ekskul drum band, Pak. Tetapi dengan begitu saya tetap bisa berkolaborasi dengan beliau dalam artian tidak secara langsung dalam mengajar ke anak-anak, tetapi mungkin saya akan berkolaborasi bentuknya sharing, bentuknya curhat seperti itu, Pak, untuk menemukan ide-ide baru begitu, Pak. Oke. Kemudian Bu, kalau misalkan kita lihat dari permasalahan yang Bu Linda hadapi, kemudian kira-kira Bu Linda ada nggak sih sebenarnya Bu mentor atau orang yang bisa diajak konsultasi untuk hal tersebut di luar dari kawan Bu Linda tadi? Mungkin yang pertama saya mau menceritakan hal ini kepada kepala sekolah ya, Pak ya, betul. Kalau di TK itu kepala sekolah atau kepala TK? Kepala sekolah taman kanak-kanak begitu. Jadi nama resminya kepala sekolah taman Kepala kanak. taman kanak-kanak. Oh, kepala taman kanak-kanak. Oke ya, kepala sekolah sama aja. Oke, ya karena memang stigma saya mungkin ada nama lain atau apa. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Jadi dengan saya menceritakan hal ini kepada kepala sekolah, saya berharap nanti kepala sekolah punya solusi, mungkin atau mengirim saya di pelatihan-pelatihan seperti kemarin. Oh iya, pernah. Jadi kan saya juga mendapatkan inspirasi, kemudian nanti bisa dikolaborasikan dengan guru ekskul yang lain, begitu Pak. Kemudian dari obrolan ini Bu, kita kan ini sudah beberapa waktu ngobrol, kemudian ada nggak ide-ide baru yang muncul dari Bu Linda twing gitu kan, kira-kira saya ini mau melakukan ini, saya melakukan ini, kira-kira ada nggak muncul dari obrolan ini Bu? Pertama dari obrolan ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya begini Pak, nanti saya akan pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah ya Pak terkait hal ini. Kemudian saya juga mau usul dengan kepala sekolah saya, jikalau ada pelatihan tari, baik itu yang mengadakan dari kecamatan atau kabupaten, saya ingin nanti diutus dari sekolah untuk mengikuti kegiatan tari tersebut. Ini agar menunjang kompetensi saya dalam mengajar ekstrakurikuler tari. Nah, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat senior yang lain, yang saya katakan guru drum band tadi, untuk mendapatkan inspirasi, begitu Pak. Kemudian saya juga akan berkolaborasi aktif dengan rekan sejawat saya yang baru. Oke, jadi di sini saya tangkap adalah Bu Linda akan melakukan 3 aksi. Yang pertama adalah konsultasi, kolaborasi, yang ketiga adalah aksi kepada anak-anak tersebut. Kemudian kalau misalkan ditanya Bu Linda kapan mau mulai mengerjakannya, kapan? Ini kan kalau misalkan kita lihat sekarang ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan semester. Kalau di TK tidak ada Pak. Namanya apa Bu? Namanya pengayaan aja. Ya. Pengayaan. Setelah pengayaan mungkin anak-anak libur. Untuk melaksanakan ini kan mungkin belum bisa ketika libur tuh Bu. Ya. Nah kira-kira kapan Bu Linda mau melaksanakan ini Bu? Baik, jadi saya akan rencanakan melaksanakan ini di tahun ajaran baru pada semester kedua Pak. Nanti di waktu-waktu pengayaan saat ini mungkin saya akan melaksanakan tadi Pak rencana-rencana saya akan berkonsultasi, kemudian saya akan berkolaborasi, saya akan menyusun strategi dengan partner saya yang baru. Nah baru nanti di awal semester 2 saya akan melaksanakan ini Pak.
Kalau misalkan mau melaksanakan itu artinya kan butuh persiapan Bu ya. Persiapan Iya. apa aja Bu ya yang bisa dipersiapkan? Mungkin saya dengan partner saya yang baru ini mau Hmm. menonton ini Pak, apa namanya, contoh atau dari YouTube itu tarian-tarian Nonton YouTube. terbaru, kemudian dari film-film yang disukai anak-anak sekarang-sekarang Hmm. ini begitu Pak. Kalau tadi Bu Linda mengatakan bahwa punya partner yang bagus Bu ya, yang untuk diajak kerja sama. Tapi kalau misalkan dalam kegiatan ini, kira-kira siapa yang mau diajak untuk terlibat Bu? Saya akan mengajak semuanya Pak. Semua akan Ya, diajak untuk semua terlibat. wali kelas di Taman Kanak-kanak Pak. Kalau boleh tahu walinya ada berapa Bu? Ada 8 Pak. Berarti Ibu akan mengajak 8 itu Ya, untuk sama-sama melaksanakan eksul tari supaya betul. bisa menampilkan. Iya, Oke. betul. Kemudian kan tadi Ibu sudah mengajak kolaborasi kawan-kawan. Kemudian awal untuk memulainya kan biasanya suatu program itu kan ada grand openingnya Bu ya. Iya. Jadi misal ada kegiatan tari grand opening tari TK Ma'arif Taman Fajar. Nah, rencana Ibu meluncurkan program ini dengan seperti apa Bu awalnya supaya gaungnya ini bukan hanya sekolah tahu, bukan hanya wali kelas tahu, mungkin di dunia lain juga tahu. Wah, di TK-nya Bu Linda ternyata ada program grand opening kegiatan tari ya, kegiatan tari. Nah, jadi seperti apa akan Ibu lakukan untuk meluncurkan program ini, Bu? Jadi pertama saya mau mengajak teman-teman guru tadi untuk menyetel musik tari ini di pagi hari Pak, menjelang masuk kelas itu kita kan ada kegiatan namanya pijakan lingkungan nih Pak ya. Jadi Betul, betul, game betul. sebelum belajar begitu. Dan nanti saya akan meminta waktu 3 atau 4 menit untuk diputar musik ini kemudian bersama-sama melakukan gerakan tari ini Pak. Dan ini dilakukan setiap hari tetapi hanya beberapa menit begitu Pak. Jadi supaya mereka ini tidak asing begitu dengan gerakannya, dengan musiknya begitu Pak. Oke, jadi cara menunjukkanlah dengan bersama-sama mendengarkan tarian itu. Betul. Kemudian hal tersebut bisa dikatakan sukses. Punya Bu Linda punya nggak kiat sukses? Oh, program saya ketika meluncurkan dan melaksanakan program ini dikatakan sukses apabila, nah, seperti saya apa Bu kira-kira? bisa mengatakan bahwasanya saya sukses Iya, dalam iya. meluncurkan program ini ketika nanti di akhir tahun Pak, saya bersama dengan semua guru TK Ma'arif Taman Fajar ini dapat menyuguhkan siswa-siswi TK Ma'arif itu di atas panggung bersama-sama mereka menari. Oke, sebagai rekan dan sebagai partner, Bu Linda tadi kan saya lihat ingin melaksanakan suatu program yang saya anggap luar biasa Bu. Karena ketika kita punya anak dan anak kita tampil di depan umum itu adalah kebanggaan bagi orang tua, menyenangkan orang tua. Dan itu satu sarana bahwa kita mengajarkan anak didik bagaimana kita untuk membuat bahagia orang tua. Kemudian sebagai partner saya katakan kembali, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu untuk Bu Linda supaya program ini sukses? Ya, saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya karena hari ini saya diberikan kesempatan ya bisa mengobrol dengan Pak Nur sehingganya apa Pak? Saya yang tadinya berpikirnya oh bingung sekali nih gimana begitu kan Pak ya ceritanya. Alhamdulillah dengan kita mengobrol hari ini Pak, saya jadi menemukan ide kembali, kemudian saya ternyata dapat memecahkan permasalahan saya sendiri begitu Pak. Saya seperti menemukan solusi begitu Pak. Oke, jadi mungkin nanti saya akan terus kalau misalkan dibutuhkan Pak, adakah ini nanti insya Allah akan saya tetap membantu Bu Linda supaya program ini sukses. Kemudian saya kan kalau misal saya dari orang luar nih Bu, kemudian saya tahu bahwa programnya Bu Linda berhasil ini saya bisa tahu dari mana Bu? Nanti mungkin ada postingan dari akun media sosial Yayasan Ahsanul Ibad Pak di channel YouTube-nya Ahid TV. Oh ada channel. Ya ada Pak. Oh jadi saya subscribe lah, biar saya tahu update perkembangannya. Jangan lupa ya Pak ya Ahid TV. Apa namanya? Ahid TV. Ahid TV, Ahsanul Ibad TV. Nah itu nanti bisa saya lihat di sana perkembangannya, program Ibu ternyata bisa berhasil dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih ya Pak Nur Rahim ya. Kemudian kira-kira itu bisa diupdate berarti di semester 2 di semester 2. Oke. Bu, tadi di awal saya bertanya kepada Ibu setelah kita ngobrol, kemudian Ibu ada di posisi berapa dan kemudian setelah ngobrol Ibu pengennya di posisi berapa. Kemudian setelah melaksanakan program ini mengajak tari kepada anak-anak, pengennya Ibu ini nanti ada di posisi berapa setelah melaksanakan program ini sampai selesai mungkin di bulan Juni ya? Iya betul Pak. Pengennya Ibu ada di posisi berapa Bu? Angka berapa? Ya harapan saya setelah ngobrol di posisi ke-8 begitu Pak ya. Kemudian nanti setelah saya dapat meluncurkan kegiatan ini paling tidak ya angka 9-10 itu Pak karena memang untuk anak-anak agar mau tampil saja menurut saya sudah bangga, sudah luar biasa begitu Pak. Jadi mereka itu tidak harus
dapat sempurna tampil, tapi Oke. mau saja saya udah luar biasa senang sekali begitu. Ya, intinya adalah bahwa memang ada kemajuan, kemudian karena target ibu 8, 9 dan 10 adalah Ya. proses menuju kesempurnaan. Biarkan proses itu yang akan menilai menjadi 9 atau Betul 10. sekali Pak. Kemudian Bu, setelah kita ngobrol, kira-kira motivasi apa yang muncul dari Bu Linda sehingga Bu Linda bisa semangat lagi dalam melaksanakan program yang akan dijalankan? Yang pertama saya mendapatkan solusi ya Pak ya. Saya tidak lagi bingung bagaimana strateginya agar saya ini dapat memaksimalkan peran saya sebagai guru ekstrakurikuler tari begitu Pak ya. Kemudian saya menemukan trik Pak. Yang pertama itu tadi saya akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga tidak akan merasa sungkan nanti berkolaborasi dengan guru lain. Kemudian juga mengajak guru seluruhnya ya Pak ya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi secara aktif dengan partner saya yang baru begitu Pak. Oke, saya lihat Ibu ini sangat bersemangat untuk melaksanakan Tentu program sekali, yang akan Pak, dilaksanakan. Kemudian perasaan Ibu setelah kita ngobrol seperti apa nih perasaannya? Alhamdulillah saya bersyukur, saya senang sekali Bersyukur, Pak. senang, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, kemudian saya minta satu kata atau mungkin satu kalimat yang Ibu pengen ucapkan kepada saya setelah kita ngobrol hari ini, Bu. Satu kata untuk Boleh. Pak Nur Rohim dari saya adalah plong Pak. Plong, ya. Iya. Plong. Plong aja begitu Pak. Seperti iklan apa ya, minuman ya. Tapi kita sensor. Oke. Nah, Bu Linda, terima kasih hari ini sudah menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan obrolan-obrolannya terkait dengan permasalahan-permasalahannya. Mudah-mudahan ke depannya apa yang Bu Linda jalankan itu bisa berhasil. Dan satu yang tadi membuat saya senang adalah Bu Linda bersama guru-guru di sini pengen membuat bangga wali murid. Itu yang membuat saya bahagia. Mudah-mudahan programnya berjalan dengan baik dan lancar, Bu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak Nur Rohim ya. Oke, gimana Pak Nur? Tadi proses coachingnya nampaknya kok seru sekali tadi ya. Ya, seneng Pak. Jadi Seneng, Pak, saya ya? ketemu dengan coach itu yang luar biasa, diajak Ya. ngobrol jadi pancing dikit langsung biar, Langsung, pancing dikit ya. biar. Jadi saya sangat senang. Jadi beliau itu bisa menemukan solusi-solusinya dari obrolan-obrolan yang coba saya buat obrolan berbobot dan alhamdulillah. Jadi Iya. pancing dikit keluar, pancing dikit keluar. Jadi nggak terlalu ada kendala yang berarti Pak. Alhamdulillah lancar berjalan lancar Pak. Iya, saya amati tadi kok nampaknya kayak seru sekali gitu. Jadi seolah-olah memang terbawa ke suasana itu Pak ya. Iya, iya. Oke Pak Nur, dari hasil coaching tadi dengan Ibu Zurinda ya Pak ya. Iya, Bu Sulinda. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Nur yang saya akan sampaikan oleh Pak Nur. Itu terkait tentang apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tersebut. Terus indikator ketercapaiannya itu yang diinginkan itu seperti apa Pak? Jadi tadi di waktu sebelumnya, waktu pasca supervisi saya ngobrol dengan pra ya. Oh iya, observasi, pra, Pak. saya lupa Betul, Pak. ya. Pra observasi, pra supervisi ini saya mengatakan bahwa saya punya 3 indikator bahwa nanti ketika obrolan saya dengan coach dalam proses coaching tersebut, coach itu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Jadi saya menggunakan alur tirta, kemudian saya menggunakan rasa, dan alhamdulillah tadi sangat semangat coach saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Karena itu memang muara dari yang akan saya capai dalam proses coaching, Pak. Oke, berarti luar biasa Pak Nur ya. Dan menurut saya juga proses coaching tadi Pak ya, itu Pak Nur tuh sudah menggunakan alur tirta, terus Pak Nur juga tuh sudah apa ya, memberikan atau menanyakan tentang tujuan apa sih yang akan dibicarakan pada coaching Ya, itu. tadi saya tanyakan tujuannya. Ya, terus mengidentifikasikan permasalahan utamanya apa, lalu rencana kedepannya seperti apa, nanti bentuk tanggung jawab si coach tersebut apa. Nah, itu saya anggap Pak Nur memang sudah melakukan alur tirta tersebut dengan luar biasa, sangat baik Pak, terutama di prinsip-prinsip tentang coaching, yaitu tentang kemitraan, terus yang kedua ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, menurut saya Pak Nur juga tuh sudah melaksanakan prinsip-prinsip yang luar biasa Pak. Jadi yang seperti saya bilang tadi sudah membawa suasana itu seperti santai dan sehingga si coach tersebut bisa apa ya, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Itu luar biasa sekali Pak Nur. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak Nur, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Nur kembangkan itu berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak?
Itu atau Pak Nur keinginan itu menggunakan alur tirta itu lebih baik lagi atau seperti apa itu Pak? Ya tentunya dengan menggunakan alur tirta yang lebih baik Pak, karena Iya. memang dalam alur tirta tersebut kita sudah tahu Pak, jadi tahapan-tahapan membimbing koci itu untuk menemukan solusinya sendiri Pak. Mereka ditanya tentang permasalahannya, kemudian dicoba untuk mengidentifikasi permasalahannya, jadi masalahnya seperti apa, dan juga mengidentifikasi solusinya. Solusi yang akan dia lakukan terhadap permasalahan-permasalahannya, siapa saja yang akan diajak untuk berkolaborasi dalam melaksanakan aksi, dan yang terpenting adalah ada komitmen, ada tanggung jawab, ada rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan proses coaching itu Pak. Itu yang terpenting adalah rencana tindak lanjut Pak. Karena kalau misalkan ada rencana tidak lanjut ya percuma. Dan dalam alur tirta tersebut saya melihat juga tadi yang saya sampaikan juga terhadap coach saya itu, saya akan melihat proses perkembangannya. Keberhasilannya akan saya pantau, keberhasilannya akan saya perhatikan. Ternyata tadi coach saya mengatakan bahwa nanti dalam peluncuran program akan diupload ke dalam YouTube, dan itu juga merupakan suatu yang luar biasa dari alur tirta dan percakapan saya kepada coach. Oke, luar biasa Pak Nur. Berarti nanti Pak Nur akan mengembangkan kompetensi yang tentang apa ya, memaksimalkan lagi alur tirta tadi Pak Nur Iya. ya. Oke, luar biasa sekali Pak Nur. Dan tentunya menggunakan rasa. Nah, yang utama adalah rasa Pak ya. Iya. Jadi kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol kosong juga percuma Pak ya. Tanpa ada rasa, suasana tidak terbentuk itu percuma Pak Nur ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Nur atas waktunya ya. Hari ini sudah kita melaksanakan observasi dan pasca observasi. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Nur. Mudah-mudahan kedepannya nanti proses coaching dengan prinsip atau pendekatan tirta itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak, saya sampaikan tadi saya sudah dipantau, kemudian saya sudah dilihat kekurangan-kekurangan saya, dan terima kasih sudah memberikan motivasi kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melaksanakan proses coaching dalam permasalahan-permasalahan yang lain kepada rekan pendidik itu bisa saya laksanakan dengan maksimal Pak. Terima kasih Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Nur ya. Sama-sama. Oke, saya pamit dulu Pak Nur ya. Oke, assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak Nur.